Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, teman-teman Brigada Satya. Nah, di sini ada rangkuman petunjuk buat ujian TABK besok yang dibuat oleh angkatan, yaitu terkait dengan jawaban, kemudian zip dan hash, kemudian ada LJU dan terkait deadline-nya. Oke, yang pertama adalah terkait dengan jawaban. Nah, setiap item pertanyaan dalam soal itu dikerjakan dalam sheet yang berbeda. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan dalam soal 1 itu terdapat soal 1A sampai D. Nah, ini teman-teman juga bikin sheet terkait jawabannya. Misalnya 1A, 1B sampai 1D. Nah, begitu teman-teman sudah selesai mengerjakan tiap soalnya, teman-teman kasih warna hijau. Caranya adalah klik kanan, kemudian tab color, kemudian warna hijau. Begitupun B sampai D, seperti ini. Nah, kalau udah di warna hijau seperti ini, teman-teman jangan lupa rutin pencet Ctrl S, soalnya buat mengantisipasi aja, misalnya laptopnya tiba-tiba not responding ataupun laptopnya mati sendiri, kan teman-teman udah nge-save Excel secara berkala. Nah, lalu teman-teman juga bikin LJU seperti ujian biasanya di kertas, yaitu formatnya seperti ini. Ada prodi, kelas, dan lain-lain. Kemudian ada kode hash. Nah, kode hash yang ada di sini CRC32-nya itu ditulis menggunakan huruf kapital yang ada di sini. Nah, dan di bawahnya ada checklist soal yang sudah dijawab sama teman-teman. Setiap teman-teman selesai mengerjakan soal A sampai D, itu teman-teman kasih checklist di soal yang sudah dikerjakan di LJU. Nah, ini. Oke. Lalu terkait dengan zip dan hash, ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan semua soalnya, jangan lupa di save dulu, lalu di close, kemudian teman-teman pindah ke folder ataupun bisa buat foldernya di awal tadi. Nah, kalau udah dimasukkan ke dalam folder, lalu di zip. Nah, folder ini hanya berisi file jawaban Excel teman-teman. Terkait dengan LJU itu tidak dimasukkan di folder, apalagi aplikasi hash. Nah, cara bikin kompresinya adalah teman-teman bisa klik kanan, bisa menggunakan aplikasi WinRAR, atau bisa menggunakan bawaan Windows. Misalnya menggunakan aplikasi WinRAR, kemudian di add to archive, lalu di sini ada pilihan RAR, ada zip. Di sini aku contohin yang RAR dulu. Nah, jangan lupa foldernya itu di rename sesuai dengan ketentuan, kayak gini. Nah, di sini udah ada contohnya, misalnya seperti ini. Dari mahasiswa teman saya, Sanu Manjiro. Nah, foldernya di rename. Lalu kita bikin RAR sama zipnya. Tambah ke arsip, kemudian RAR. Ini adalah cara membuat kompres ataupun cara mengkompresi folder menggunakan WinRAR. Atau teman-teman juga bisa menggunakan tools bawaan Windows, klik kanan, lalu send to, lalu folder terkompresi. Nah, sama zip sama RAR. Nah, kalau udah bikin seperti ini, teman-teman bisa ngehash seperti biasa. Buka aplikasi Hashcouch, lalu find a file. Tadi aku simpen di dokumen tm7ts. Nah, bisa ngehash salah satu aja, ini biar nggak bingungin. Aku delete satu aja, aku delete ini. Nah, lalu calculate. Ini adalah kode CRC32 teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngehash, jangan sampai teman-teman ngedit file zipnya, dibuka terus ditambah-tambahi ataupun diedit. Tapi kalau misalnya teman-teman salah namain filenya, kalau misalnya aku ganti ya, ini kan bentar. Nah, ini kan 3F37684D. Misalnya ini aku ganti filenya, aku kasih aku kasih K. Apakah nanti berbeda? Nah, tidak. Mengubah nama file itu tidak akan mempengaruhi hash. Tetapi kalau misalnya teman-teman buka lalu diedit
isinya ini, yaitu akan mempengaruhi hash. Baiknya hati-hati aja kalau misalnya teman-teman ngasih nama, pastikan namanya itu benar dulu, baru di hash. Lalu kalau misalnya teman-teman udah selesai nge-hash, teman-teman bisa letakin hashnya di LJU, sama teman-teman kumpulin di link yang ada di soal besok, ada di sini di soal besok. Nah, deadline-nya adalah untuk selesai ngerjain soal itu 10:20. Jadi 10 menit lebih awal daripada waktu ujian seperti biasa. Lalu begitupun dengan maksimal kirim kode hash ke Google Form yang linknya bakal ada di soal. Itu maksimal adalah pukul 10:50, bukan jam 11. Ini perlu di alarm bagi teman-teman. Maksimalnya adalah 10:50. Nah, ini adalah pengumpulan kode hashnya. Tetapi kalau pengumpulan LJU yang bentuknya kertas yang kemudian di scan, itu maksimal adalah jam 10:59. Terus tadi kan ada file ini kompresinya. File kompresinya ini nggak diupload di link seperti biasa, tapi file kompresinya ini dikirim ke dosen masing-masing, ke email dosen masing-masing. Maksimal adalah pukul 17 WIB. 17 WIB. Terkait penamaan dan lain-lain ada di sini. Teman-teman juga bisa baca di sini terkait dengan format di LJU-nya. Lalu format penamaan LJU yang di scan itu juga seperti biasa. Ini adalah yang dikirim di link pengumpulan seperti biasa. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.